Diajak nonton, diajak jalan 1 kali 24 jam tanpa lapor orang tuanya, dipidana. Hah? Kena penjara. Nah, nih Bu. Iya, Saya 23 jam Bu, baru potong. Aku udah 23 jam. Pengalaman Bu. Oh berarti yang tadi itu syarat semua ya Bu? Iya. Apa hukuman potensi yang tidak boleh di atas 5 tahun, Iya. di bawah 5 tahun, Iya, nilai kerugian 2,5 juta, Iya. terus ada Kesepakatan kesepakatan, perdamaian, bukan Antara korban- pengulangan satu tindak pidana atau residivis. Jadi seorang ini bukan residivis, nggak boleh kalau dia udah pernah dipenjara atau pernah dihukum, dia terus melakukan pencurian walaupun dengan syarat ketentuan itu berlaku, tetapi tetap tidak ada restoratif justice. Kasus yang sama itu? Kasus yang sama atau beda Bu? Misalkan baik kasus yang sama maupun tidak. Untuk narkoba juga kita bisa melakukan dengan restoratif justice, yaitu ada misalkan kita masukkan di rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ada. Oke. Ya. Pemisah. Ya. Ya, karena yang saya baca, restoratif justice salah satu fungsinya juga untuk kasih pembelajaran sosial gitu ya. Ya, Jadi betul. sanksi tidak hanya kurungan penjara gitu Betul, ya. ya. Jadi kan jargonnya Bapak kan Bapak kita itu kita tajam ke atas, humanis ke bawah. Apa tuh Bu? Tajam ke atas, jadi kita apa ya, melakukan suatu tindak pidana penghukuman itu kenapa bukan yang istilahnya berat-berat lah, yang berat-berat, yang melakukan suatu tindak pidana yang berat-berat. Tapi kalau yang itu masih tadi sesuai dengan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tadi di Perda 15 2020 kita laksanakan. Jadi di Kejaksaan Negeri Purwakarta juga dari tahun 2022 sampai 2023 kemarin kita ada kurang lebih 8 perkara yang sudah kita restoratif justice begitu. Udah 8 Bu. 8. Nomor 5 apa Bu nomor 5? Nomor 5. Ada. Saya sebutin nggak? Mau disebutin nggak? Ya tergantung. Mas boleh sebutin? Perkara seorang ibu melakukan pencurian karena suaminya tidak bekerja. Akhirnya anaknya butuh susu, butuh makan. Nah, dia melakukan pencurian susu di toko, pencurian uang di sebuah toko susu. Dia lewat samping ngambilnya. Kebetulan toko lagi sepi, nggak ada orang. Nah, dia ambil, ditarik laci, ada duit 2,5 juta, dia ambil bawa pulang buat makan kehidupan Itu kena. anaknya. Itu kena. Kalau misalkan ada anak nitip duit ke ibunya habis sunat Bu. Itu diambil. Penggelapan itu sebenarnya anaknya lapor. Oh itu bisa Ya mengelak. iya, penggelapan. Kan Benar. biar mama titip mah uang lebaran mah uang sunat mah Iya. dikasih, biar anaknya minta nggak ada. Tapi kalau mamanya pintar, itu buat kamu nak, masa depan kamu nak, ditabungin uangnya. Tapi kalau anak Kan bisa tuh bisa juga Bu ya? bisa. Tapi harus bikin pernyataan, kan tetap juga didampingin. Kalau anak tidak boleh melaporkan satu perkara tanpa didampingi orang tua. Emang yang mulia istrinya gitu ya? Ya. Iya. Gitu. Dan Dijawab iya. ya, saya sampaikan berawal mulanya sebenarnya untuk adanya restoratif justice ini memang adanya overkapasitas di lembaga pemasyarakatan atau rutan. Nah, itu jadinya perkara-perkara yang memang bisa yang sederhana, perkara yang bisa di restoratif justice kita laksanakan baik di kepolisian maupun di kejaksaan dan juga di lapas bisa juga melakukan itu begitu. Karena Jadi memang masing-masing. laporan-laporan yang dari warga itu kadang receh-receh Bu ya. Ya. Misalnya kan ada tuh Bu kasus-kasus kayak apa namanya ini salah ngomong gitu. Oh, itu salah ngomong. Misalkan di mana nih, di media sosial. Ya, bisa. Jangan sembarangan makanya. Itu bisa dapat nggak? Bisa kalau ada buktinya. Ya, bisa. Jangan sembarangan di mulut dikunci. Yang sembarangan asal itu aja nulis-nulis apa-apa di medsos, ngomong sembarang, itu juga ada pencemaran nama baik di muka umum. Tapi kan banyak Gitu. syaratnya. Kalau semudah itu mengeluarkan restoratif justice, orang belum Iya, berubah. betul. Di banyak sih Baik. kasus-kasus di kita yang memang seperti itu. Ada juga yang pas pulang kerja ngelihat ada kecelakaan tunggal nih, orang jatuh, dari motor, wah ada kecelakaan, dia panggilin ambulan, ya, panggilin kepala desa, ini tolong dong, itu ada yang kecelakaan. Tapi dia ada asas manfaat, melihat handphone, kebetulan dia nggak punya uang, diambil handphonenya, digadaikan dia karena butuh uang. Tetapi itu hal yang sebenarnya niat dia baik, jadi belum tentu orang dia baik, tapi dia lihat, wah tindak pidana terjadi bukan karena niat,
Tuh, tapi karena kesempatan. Tuh di kolom. Beneran Jadi itu. Pengacara, silakan kepada saudara penuntut umum membacakan tuntutan tadi udah ya? Belum itu dakwaan. Waktu Silakan. saya. Terima kasih Yang Mulia. Sama-sama. Saudara terdakwa Reza Ahmad alias Reza atas tindakan dan keterlibatan saudara dalam perkara pengedaran minuman keras ilegal, saudara diancam dengan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 204 KUHP tentang tindak pidana bagi produsen atau pengedar miras oplosan. Berdasarkan sistem persidangan bedah keadilan atau bedil, saudara diancam hukuman 15 abad penjara. Hei, Demikian. kisah. You, nunjuk you. Oh, Tuh. you. Hai. Me. 15 abad. Yes. Di mana hati nurani Anda? Kurang, Bu. Kurang lama. Kurang lama. Karena kalau lama saudara semakin lama ya. Iya. Jadi pengacaranya. Iya, kurang. Kalau bisa sampai negara kita pindah ke Maroko. Abad-abad apa yang bisa dimakan? Soto. Nah. Oke. Putusan hakim sekarang. Emang gitu ya? Yang kemarin siapa lagi? Harusnya apa lagi? Memang biasanya di persidangan tuh gimana sih, Bu? Iya. Heeh. Kan yang sebenarnya kita di persidangan ini udah hampir-hampir mirip. Cuman memang tergantung tadi ada acara karena persidangan itu berkas perkara kita limpahkan ke pengadilan itu ada acara pemeriksaan singkat, ada acara pemeriksaan biasa APB, ada acara pemeriksaan cepat. Nah, kalau misalkan singkat kita gini nih, sekali kita bahasa ini biasanya perkara-perkara yang sederhana juga. Nah, ada perkara pemeriksaan biasa, kita biasa aja kita limpahin. Kita menunggu. Setelah perkara dinyatakan tadi, udah memenuhi syarat formal material P21, polisi dalam hal ini menyerahkan tersangka dan barang bukti, kita limpahkan tuh berkas perkara kita dengan surat dakwaan yang kita dakwakan. Untuk si terdakwa tersebut, kita limpahkan, kita menunggu penetapan dari pengadilan. Penetapan hari sidang. Nah, udah mirip begini, cuman kita duduknya nggak seperti inilah. Beliau ada di depan. Karena kita manggil Yang Mulia adalah memang kebetulan yang membuka dan menutup persidangan itu, dan untuk pembuktian kita sebagai yang JPU tadi pembuktian. Kalau ini kan mendengarkan untuk satu persidangan. Jadi kita yang membawa, menggiring itu emang JPU untuk kita membawa semua bukti-bukti dari dakwaan, para saksi kita panggil. Nah, pengacara juga ada tugasnya memang membela terdakwa dalam hal ini. Maunya tidak terbukti kalau terdakwa, kalau kami pengacara, kalau kami tetap melakukan pembuktian sesuai Baik, Bu, tugas baik, Bu. kami. Ya. baik. Oke? Ya. Nah, kalau peran jaksa, Ngomong mulu sih tentang. Ya, JPU. selain menuntut kan Ya. juga rekonstruksi perkara sampai ke pembuktian apa segala macam Iya, ya? wajib. Sampai seribut itu, Bu? Betul, kita wajib membuktikan karena kan tetap kita ini untuk menghukum orang tidak boleh sembarangan, kita jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Kita kan harus melakukan pembuktian yang sebenar-benarnya di persidangan. Fakta persidangan itu harus dibuktikan di ruang sidang di pengadilan, dan hakim yang menilai, hakim yang menggunakan hati nuraninya, seperti itu. Hakim. Kalau nggak salah Ibu ini jaksanya Ariel ya waktu kasus ya? Wah, iya dulu. Nonton nggak filmnya Ariel Iya, dulu? zaman dulu kalah. Waktu itu masih. Nonton nggak? Waktu itu waktu zamannya Ibu Jaksa di Kejaksaan Agung. Saya sih nggak nonton, gue cuma diceritain sama orang tua. Begini. Nggak mungkin saya nggak tahu kalau filmnya mirip, Bu, saya nggak tahu. Oke, kembali ke restoratif justice. Ya, yang katanya orang. Tadi. Oke. Gimana pengalamannya, Bu, waktu itu, Bu? Itu kan jadi sorotan publik tuh kan ketika Iya, itu. betul. Ada tekanan nggak dari jaksa? Kita itu karena agak sedikit sulit pembuktiannya. Kan kita tidak tahu dia melakukannya di mana. Tidak tahu. Diranjang. Melakukannya saat kapan, Diranjang, itu sulit sekali untuk menggali saksi-saksi yang akhirnya memang yang dua orang itu tidak menjadi terdakwa, tapi hanya sebagai saksi. Tapi kalau terdakwanya sendiri kita bisa, waktu itu kita tuntut 5 tahun dan hakim memutus 3 tahun pada saat itu.
di Pengadilan Bandung. Itu divonisnya, sebentar yang mulia. Selesai dulu dong. Divonisnya karena asusilanya atau penyebaran video asusilanya? Penyebaran videonya. Jadi bukan asusilanya? Pornografi. Oke. Undang-undang pornografi. Itu berarti undang-undang. kalau- Karena penyebaran video yang ada muatan konten porno. Oke. Jadi sebenarnya maksud dia adalah untuk koleksi pribadi. Oke. Tetapi tersebar dalam flash disknya, di hard disknya dia, akhirnya ada yang membuka itu, dia menyebarkan. Jadi kan ada orang lain, bukan hanya dia. Kita punya video nih yang mulia, pengacara. Video kasus restoratif justice yang ada di Purwakarta. Ya. Coba kita lihat ya. Sikidot. Check it out. Ngalingin. Badannya gede bener, ngalingin. Gue, ada acara lagi Pak. Nah ini adalah namanya Ranti. Ranti yang melakukan pencurian karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Suaminya tidak bekerja, serabutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Itu teman saya, mirip kembaran saya. Jelek di situ Mas, dia cakep dia. Pasal 32 KUHP pada Kejaksaan Negeri Purwakarta. Ini ada masalah ibu ya? Itu jaksanya. Jaksa ngomong. JPU-nya Pak. Bermula pada hari Senin tanggal 16 Nah itu Mei 2021. biar saya nggak ngomong Bapak dengerin aja itu dah. Menaiki angkutan kota. Saya udah suruh ngomong anak buah saya. Sebenarnya hanya untuk membayar ongkos menuju daerah Jatiluhur. Pada saat itu keadaan ekonomi keluarga terdakwa sedang sulit. Dulu badannya kayak Dalam gitu ya? perjalanan, terdakwa melihat toko susu dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa berhenti depan toko susu tersebut, kemudian masuk ke dalamnya, namun gerbang toko dalam keadaan terkunci. Kemudian tersangka berjalan ke pinggir toko dan menemukan akses masuk yang tidak terkunci, sehingga terdakwa bisa bebas masuk ke dalam toko tersebut. Setelah berhasil masuk, kemudian terdakwa membuka seluruh laci yang ada dalam toko tersebut dan mengambil seluruh uang dengan jumlah sekitar Rp2.500.000. Namun pada saat terdakwa akan pergi meninggalkan toko tersebut, Kita berusaha jadi tidak menampilkan wajah pelaku secara umum. Jadi tidak terbuka. Jadi kan dia juga punya perasaan. Ketika kita videokan semacam ini, sebaiknya makanya kita blur, kita tutup. Ya, kita menghargai hak-haknya terdakwa. Terdakwa menaiki angkutan kota menuju arah Jatiluhur. Namun setelah turun dari angkutan kota, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sektor Jatiluhur. Pada perkara tersebut telah dilakukan upaya restoratif justice oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta dengan hasil tersangka dan korban bersepakat untuk berdamai. Nggak bayar tuh Bu? Nggak bayar. Ya enggak lah, gratis. Mana boleh bayar? Mengingat Nggak ada perkara gratis tersebut kan. dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan keadilan restoratif karena Itu kembaran saya. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 Itu Pak RW tuh. dan barang bukti RW-nya polisi sampai tapi. perkara tidak lebih dari Rp2.500.000. Itu dipulangin berarti duitnya apa gimana? Iya, kita kembalikan. Oh, Kita kembalikan. Belum dipakai Jual belanja. malam ya Bu ya? Udah dipakai belanja. Ya malam pas listrik mati. Nah, itu ada juga. Jadi ada namanya tadi saya sampaikan juga sebaiknya tanpa syarat. Tanpa syarat itu jadi si pihak pelapor ini tidak meminta, tetapi ada juga yang meminta, balikin dulu uang saya Baru yang 2,5 juta, damai. saya mau damai, balikin. Tapi kalau dia mempunyai kesadaran yang penuh, dia juga kasihan ya melihat dari si terdakwa itu, nah udah saya ikhlas, nggak apa-apa, saya damai. Tambahin sejuta Bu. Ya ditambahin dah. Nah, saya juga maaf ya kalau misalkan seperti itu, kadang kita tanya dia punya ini enggak, kita ongkosin. Dan juga memang ada anggarannya sih di kita ya. Anggarannya kita nggak banyak sih, sebesar kurang lebih 2,5 juta untuk sekali. Anggaran dipaknya untuk restoratif justice, kita untuk biaya, biayanya ongkos makan atau ongkosnya orang yang jauh. Nah itu kan kita juga harus punya ada kesadaran kita juga untuk membantu begitu. Menarik sekali ya. Luar biasa nih, luar biasa. Tadi tanya yang mulia paham nggak nih? Paham ya. Oke. Jadi Kacamata udah plus berapa ya Pak? ini Udah tua bener Bapak. kebetulan pembagian Bu. Oh. Nggak plus. Balik ya. Lanjut. Oke. Nah semuanya tenang ya. Ini kita bacain putusan hakim. Kita belum bacain putusan. Iya, ya? iya, iya. Iya. Tapi karena terdakwanya sangat pintar, berwawasan luas,
setelah melalui berbagai pertimbangan dan setelah saya pikir-pikir kayaknya kasihan kalau ini ya. Jadi saudara Reza Ahmad dengan ini saudara dinyatakan tidak bersalah. Nggak bisa gitu dong. Kenapa? Banget. Tolong. Ya. Tapi yang mulia, Apa? Apa? Ya, silakan. saya keberatan dengan Ya ibu bawa karung sih. Karungnya dengan keberatan. Emang saya terkelas apa? saya keberatan Keberatan mulia. apa yang ibu? Kenapa yang mulia menyatakan tidak bersalah? Percuma saya. Tuh. Lu sadilah beracun lu sih dipegang. Oh bodoh kan itu. Jadi silakan Bapak terdakwa memberikan closing statement apa namanya tuh terakhir tuh closing statement. Ya. Jadi Ibu gimana Ibu rasanya hadir di sidang bedil? Oh, saya senang sekali di acara bedil ini, satu kehormatan buat kami. Kita juga tentunya berharap. dari Kejaksaan Negeri Terima kasih. Purwakarta. Alhamdulillah, tentunya dengan adanya media seperti ini, Jaksapedia, saya acungin jempol nggak boleh karena kita harus begini. Jadi itu keren banget jempol ini, keren, Jaksapedia luar biasa. Ini tentunya akan ditonton anak-anak muda ya. Akan susah Bu dieditnya nih. Getok juga. Jadi anak muda memang harus paham juga tentang apa tujuan maksud dari Jaksapedia ini yang keren ya, apa ya, mengemasnya tuh bikin orang tertarik gitu. Anak muda juga pastinya juga akan tertarik. Saya senang. Terima kasih sekali lagi dengan tim Jaksapedia. Kapan kita undang ke Kejaksaan Negeri Purwakarta? Bade, miring. Jaksa itu hati-hati, ada surat warna merah jambu. Mau diundang pakai surat merah jambu? Nah, itu adalah panggilan. Surat panggilan untuk pemeriksaan. Enggak Bu, sebelum Sebelum dia mas sebelum panggil jaksa. Terima kasih buat